Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian masih berserta keluarga di rumah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembelajaran kali ini yaitu SKI, kita akan melanjutkan yaitu tentang akhir hayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wafatnya beliau. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda beliau sebelum wafat. Tanda-tanda beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, yaitu dengan turunnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga, dan juga peristiwa Haji Wada, dan juga beliau menyampaikan isi khutbah Haji Wada berupa kewajiban dan larangan, dan juga beliau sakit-sakitan, kesehatannya sudah mulai berkurang, beliau kembali ke Madinah, dan di Madinah beliau banyak memberikan nasihat-nasihat kepada para mubaligh yang melanjutkan perjuangan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu berdakwah utamanya kepada Muaz bin Jabal. Jadi ketika tidak menemukan sebuah kasus di Al-Quran ataupun di dalam hadis, maka menggunakan nalar atau fikiran, sehingga ulama-ulama kita mengajarkan tentang ada ijma, ada kias. Ketika ada kasus di dalam masyarakat tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum Pak Guru melanjutkan tentang wafatnya beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bersama ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sakit, ketika sakit minta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah dirawat di rumah Sayyidah Aisyah, beliau selalu dijenguk, ditemani oleh putri kesayangannya, yaitu bernama Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Fatimah sedang bersama Nabi di dalam kamar beliau, di rumah beliau, ya, di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian ada yang ngetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Baginda Kanjeng Nabi bersama Fatimah menjawab, waalaikumsalam. Silakan Fatimah, buka, siapa yang datang bertamu. Telah dibuka pintu, tidak ada orang. Kemudian duduk, tidak lama kemudian tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab, kemudian dibuka lagi pintunya, itu tidak ada orang. Setelah itu duduk lagi, tok 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 tok, dibuka lagi, tidak ada orang, sampai 3 kali. Kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, siapakah tamu itu yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam? Itu adalah makhluk Allah yang paling ditakuti oleh seluruh makhluk Allah. Siapakah itu? Yaitu malaikat maut yang akan menjemput aku, kata baginda Nabi. Karena beliau, malaikat maut, telah mendapatkan perintah dari Allah. Jadi baginda Nabi tahu bahwa ada malaikat maut. Nah, disitulah Fatimah menangis, semakin jadi menangis karena akan segera ditinggalkan oleh ayah tercintanya, baginda Kanjeng Nabi, yang merupakan khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, dan juga merupakan nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah baginda Nabi, yaitu baginda Nabi yang memberikan banyak teladan sebagai orang tua, memberikan banyak teladan sebagai pemimpin umat.
ya, sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah. Jadi Fatimah itu menangis. Kemudian baginda Kanjeng Nabi membisikkan ke telinga Fatimah, "Ya Fatimah, tenang, sabar, karena anggota keluargaku yang pertama akan menyusul aku yaitu engkau." Jadi Fatimah yang akan menyusul baginda Nabi. Setelah itu Fatimah tersenyum sadar, ya, bahwa nanti akan bersama baginda Nabi di alam akhirat nanti. Nah, kemudian setelah itu anak-anakku yang Pak Guru sayangi, jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini angka yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa, karena hari dan tanggal kelahiran dan hari dan tanggal wafatnya bahkan bulannya sama. Baginda Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dan wafatnya pun, meninggalnya pun yaitu pada hari Senin tanggal 12 pada bulan Rabiul Awal. Sehingga kalau di bulan Maulid kita mengadakan acara peringatan Maulid sekaligus mengadakan peringatan haul berarti. Ya, karena bareng antara wafatnya dan lahirnya baginda Nabi, yaitu bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi beliau setelah mengetahui bahwa tidak akan lama lagi akan datang malaikat maut yang akan menjemputnya, dikumpulkan keluarganya, ya, dikumpulkan cucu-cucunya Hasan Husain, dikumpulkan semuanya. Beliau menyampaikan bahwa baginda Nabi tidak mewariskan apapun, tidak mewariskan harta. Yang diwariskan adalah 2 pusaka, dan bahkan ini diwariskan kepada seluruh umat-umatnya. Apa 2 pusaka itu? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, Al-Quran dan Al-Hadis yang diwariskan sebagai pusaka kepada anak cucunya dan seluruh umat-umatnya. Dan berpesan untuk selalu bersolat, jangan sampai meninggalkan solat. Dan berpesan untuk selalu bertobat, solat, tobat, solat, tobat, sehingga akan mendapatkan ketenangan di dunia dan akan mendapatkan ketenangan, keselamatan di akhirat nanti. Itu pesan baginda Nabi kepada para keluarganya, cucunya, anak-anaknya, dan juga kepada istri-istrinya, menyampaikan seperti itu. Jadi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan rumah, tidak mewariskan mobil, pabrik dan sebagainya, tapi mewariskan ilmu, mewariskan Al-Quran dan hadis, mewariskan sholat, mewariskan yaitu taubat kepada keluarga-keluarganya. Beda dengan kita. Kalau kita yang diingat untuk anak cucunya yaitu bagaimana anak cucunya itu punya harta, punya warisan. Akhirnya terjadi perebutan. Biasanya kalau sudah yang tua meninggal, maka anak cucunya berebut harta warisan. Tapi baginda Nabi tidak meninggalkan harta warisan berupa harta, ya. Dan baginda Kanjeng Nabi itu wafat tepatnya pada umur 63 tahun. Jadi baginda Nabi setelah umur 40 tahun itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti 63, berarti 23 tahun baginda Nabi menyampaikan dakwah Islam. Sejak pertama kali turun surat yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belum menyampaikan dakwah Islam. Ya. Setelah turun surat Al-Mudassir baru baginda Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah turun surat Al-Hijr, fasda bima tu'mar ila akhirih al-ayat, baru beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Sejak berarti dari 40 tahun sehingga sampai 63 tahun berarti beliau menyampaikan dakwah Islam di Mekah dan Madinah, yaitu selama 23 tahun. Selama 23 tahun
beliau menyampaikan dakwah Islam. Beliau menyampaikan dakwah Islam luar biasa, bukan dengan amarah, bukan dengan ancaman, bukan dengan pedang. Justru beliau menyampaikan dakwah Islam sehingga ajaran beliau sampai pada saat ini karena beliau menyampaikan dakwah Islam dengan tulus, menyampaikan dakwah Islam dengan billati hiya ahsan, dengan kebaikan, dengan teladan yang baik, ya, dengan teladan yang baik. Satu ketika cerita baginda Kanjeng Nabi setelah wafat, setelah meninggal dunia, Abu Bakar datang kepada Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi. Wahai Aisyah, kira-kira menurut engkau perbuatan apa yang dilakukan baginda Nabi yang belum saya laksanakan, yang belum saya lakukan? Apa kata Aisyah? Sayyidah Aisyah mengatakan ada. Sayyidah Aisyah mengatakan semua yang telah dilakukan baginda Nabi telah dilakukan Abu Bakar. Disampaikan bahwa semua yang dilakukan oleh baginda Nabi telah dilakukan oleh ayahnya Abu Bakar. Cuman ada satu yang belum dilakukan. Apa itu Aisyah? Kata Abu Bakar, yaitu memberi makan kepada orang yang buta, tempatnya di pojok pasar. Udah, oh ya, orang buta, tidak tunanetra, tidak bisa melihat, perempuan tua dan beragama di luar agama Islam, ya, di luar agama Islam, tidak percaya dengan agama Islam. Kerjaannya apa? Kerjaannya adalah menghina baginda Nabi. Jadi baginda Nabi tiap hari memberi makan. Kerjaannya adalah menghina baginda Nabi. Itu yang belum dilakukan. Oke, iya, katanya Abu Bakar, siap, saya akan lakukan, saya akan lanjutkan apa yang telah dilakukan baginda Nabi. Jadi pagi-pagi sekali Abu Bakar datang ke pojok pasar. Benar, ternyata ada perempuan buta, pengemis, ya, kerjaannya adalah memaki-maki baginda Nabi. Baginda Nabi penipu, baginda Nabi Muhammad penipu, Muhammad itu pembohong, jangan ikut Muhammad, Muhammad itu pengrusak masa depan dan sebagainya. Dihinalah baginda Nabi. Ya. Akhirnya ditahan oleh Abu Bakar. Marah Abu Bakar sebenarnya, ditahan. Ya Allah. Luar biasanya baginda Nabi, walaupun dihina tiap hari ngasih suapan, tiap hari ngasih makan. Ya. Akhirnya Abu Bakar memberikan makan kepada perempuan tersebut. Nah, setelah Abu Bakar memberikan makan kepada perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut itu marah, tidak mau, bahkan menepis. Ya, suapan itu ditepis. Siapa kamu? Menjawab Abu Bakar, saya adalah orang yang selalu memberi makan kepada engkau tiap hari. Bukan, bohong kamu. Bohong. Orang yang memberi makan setiap hari kepada saya tidak kasar seperti kau, katanya perempuan itu. Orangnya halus, lembut. Ya, perlakuannya luar biasa, halus, lembut. Ya, tidak seperti engkau, kasar seperti ini, katanya perempuan yang suka mencaci maki itu. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan, wahai perempuan buta, tahukah engkau siapa yang memberi makan tiap hari kepada engkau, yang lembut, yang sopan, yang lemah lembut itu, yang membuat engkau kangen? Adalah Muhammad yang selalu dicaci maki oleh engkau. Muhammad yang selalu dicaci maki oleh engkau. Diulang-ulang disampaikan oleh Abu Bakar. Kemudian perempuan itu terdiam. Disitulah sadar, perempuan tersebut sadar bahwa selama ini Muhammad sebenarnya baik. Selama ini Muhammad sebenarnya luar biasa akhlaknya. Orang buta itu sendiri tahu perlakuan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, tapi walaupun dimaki-maki dia tetap tidak merubah suapan itu. Berbeda dengan Abu Bakar. Ya, berbeda dengan Abu Bakar kasar. Akhirnya perempuan itu menyadari bahwa Muhammad adalah manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia
bukan sembarang manusia. Akhirnya perempuan tersebut yang selalu menghina baginda Nabi menyatakan masuk Islam. Inilah sikap beliau dalam menyampaikan dakwah Islamnya. Dengan billati hiya asan, dengan kebaikan, dengan teladan, yaitu dengan contoh yang baik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan dalam menyebarkan agama Allah. Sehingga pada saat ini ajaran beliau terus kita lakukan, dan mudah-mudahan kita yang mempelajari sejarahnya, mempelajari perjuangannya, akan selalu meniru apa yang dilakukan beliau, dan kita diakui sebagai umat beliau, dan kita akan masuk surga bersama beliau. Jadi itulah perjuangan baginda Nabi Muhammad, sehingga beliau itu selalu diperingati hari kelahirannya. Umat Islam merayakan, mengagungkan hari kelahiran beliau, yaitu tepatnya pada tanggal 12 pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, sehingga banyak peringatan maulid yang diselenggarakan oleh kaum muslimin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, dan banyak lagi teladan-teladan beliau dalam melakukan dakwah, dan teladan bagi kita semuanya sebagai bagaimana seorang pemimpin yang baik, bagaimana seorang pemimpin kepada rakyatnya, rakyat yang seagama, rakyat tidak seagama, bagaimana memperlakukan orang yang non-muslim. Beliau telah mengajarkan dengan baik kepada kita semua, sehingga ada hubungan, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariah. Kalau tiga ukhuwah ini kita lakukan, insya Allah dimanapun kita berada, insya Allah kita akan selalu menjalin hubungan dengan baik. Ingat, hablum minallah dan hablum minan nas harus kita jalani bareng-bareng, harus seimbang. Bukan hanya hablum minallah saja yang kita kuatkan, tapi hablum minan nasnya jelek, maka semuanya hablum minallah dan hablum minan nas sama-sama kita lakukan. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan hajinya dan lain sebagainya. Dan hablum minan nas kita dengan sesamanya, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, baik sesama agama ataupun antar umat beragama. Kita harus saling bantu-membantu, saling mengasihi, sehingga ini yang harus kita lakukan sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu melanjutkan apa yang telah diperjuangkan beliau. Dan mudah-mudahan dengan sejarah ini kita semuanya dapat mengambil hikmah ya dari apa yang Pak Guru sampaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah untuk selalu kuat dalam melaksanakan apa yang telah menjadi pelajaran, motivasi, anjuran, teladan baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, anak-anakku, itulah yang dapat Pak Guru sampaikan. Minggu depan kita akan belajar yaitu tentang bagaimana sikap sahabat baginda Nabi ketika mendengar kabar bahwa baginda Nabi meninggal dunia atau wafat, dan kita pelajari minggu depan. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.